Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan kembali perkuliahan kita dengan suatu topik pembahasan, yaitu pembahasan bagaimana kita menyelidiki suatu objek tanpa harus mengunjungi objek tersebut. Di dalam ilmu ukur wilayah kita kenal, inilah yang disebut sebagai penginderaan jauh. Jadi mengenali suatu objek, menggali informasi dari objek itu tanpa harus mengunjungi objek tersebut. Dalam istilah asing disebut sebagai remote sensing. Penginderaan jauh ini merupakan ilmu, al-ilmu atau seni memperoleh suatu informasi dari suatu objek, dari suatu tempat, katakanlah di permukaan bumi, tanpa harus kita mengunjungi objek yang bersangkutan. Jadi kita bisa mengetahui informasi yang ada di kampus Unhas tanpa harus datang ke kampus Unhas. Kita bisa mengetahui informasi di dalam air, katakanlah laut misalnya, tanpa harus menyelam ke dalam air itu. Itu adalah suatu seni, suatu ilmu yang disebut sebagai penginderaan jauh. Ada dua aspek penting pada penginderaan jauh ini, yaitu pengumpulan datanya dan bagaimana analisis datanya. Jadi kualitas informasi yang kita dapatkan di dalam penggunaan remote sensing atau penginderaan jauh ini, dua hal ini sangat penting kita perhatikan. Yang pertama adalah pengumpulan datanya. Bagaimana kita mengumpulkan data, metode apa, peralatan apa, kapan dan di mana kita lakukan remote sensing itu. Kemudian setelah itu juga yang berpengaruh di dalam kualitas data adalah analisis dari data. Metode apa yang kita gunakan dalam menganalisis informasi data itu, kemudian diubah menjadi suatu informasi. Dan penting kita ketahui bahwa suatu informasi yang kita kumpulkan dari suatu tempat tentu tidak terlepas dari yang namanya distorsi, kesalahan. Itu selalu terjadi karena memang keterbatasan daripada manusia itu. Dan hasil-hasil yang kita dapatkan kadang-kadang bervariasi. Variasi ini terjadi dengan berbagai sebab. Yang pertama adalah sebab karena spektrum, dan inilah disebut sebagai variasi spektral. Kemudian variasi spasial, adanya perbedaan informasi pada tempat yang sama. Pada tempat yang sama kita mengumpulkan informasi itu, namun kita mendapatkan informasi spasial yang berbeda, informasi keruangan yang berbeda. Kemudian variasi temporal, variasi kewaktuan yang disebabkan oleh perbedaan waktu. Bahkan pada saat yang sama, kalau kita mengambil informasi dengan menggunakan dua buah alat, dua instrumen untuk mensensor, mengindra tempat yang sama, itu terkadang berbeda. Karena perlu kita ketahui bahwa waktu merupakan suatu
merupakan suatu hal yang selalu bergerak ke depan, namun pergerakannya tanpa kita rasa. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita ini perlu kita berhati-hati dengan waktu, dan untuk apa waktu itu kita gunakan. Hendaknya kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang sifatnya baik. Jadi variasi temporal, variasi yang disebabkan oleh kewaktuan. Kemudian prinsip dasar daripada remote sensing ini, harus ada sumber radiasi. Sumber radiasi terbesar di alam semesta ini adalah matahari. Ya, matahari. Dan kalau tidak ada sumber radiasi, maka kita tidak bisa melakukan penginderaan jauh. Ya. Jadi harus ada matahari. Kemudian sumber radiasi ini radiasinya bergerak atau berpindah, ditransmisikan oleh udara. Ya, ditransmisikan oleh udara sampai kepada target, ya, kepada sasaran yang kita ambil. Ya. Kemudian dari adanya sumber radiasi ini, kemudian radiasi ini dipantulkan dan ditangkap oleh instrumen, katakanlah misalnya kamera, ya, kamera video atau kamera foto. Ya. Dan itulah yang ditangkap oleh instrumen yang kita gunakan untuk menangkap pantulan radiasi. Ya. Dan di alam ini adanya perbedaan, ya, adanya perbedaan warna, adanya perbedaan bentuk, ya, adanya perbedaan warna yang ditangkap oleh instrumen atau sensor. Itu disebabkan oleh adanya perbedaan panjang gelombang, ya, perbedaan panjang gelombang, dan perbedaan daya pantulnya atau reflektansnya, sehingga perbedaan warna antara air, vegetasi, dan tanah itu bisa ditangkap oleh instrumen kita dengan warna yang berbeda karena perbedaan kedua hal ini. Kita lihat bagaimana hubungannya. Ya. Hubungan antara reflektans dan panjang gelombang pada air bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat pada vegetasi, ya, seperti ini. Ya. Oleh sebab itu kita bisa membedakan yang mana vegetasi, yang mana air. Demikian pula tanah. Ya, demikian pula pada tanah. Karena perbedaan hubungan ini, sehingga kita bisa membedakannya pada saat kita melakukan penginderaan jauh.